Ini galau, gelisahnya luar biasa karena tak pernah melihat lagi wajahnya, senyumnya Rasulullah SAW. Sampai ketika ini laki-laki memutuskan, aku akan pindah dari Mekah ke Madinah, aku hanya ingin ketemu dengan Rasulullah. Lelaki kaya, punya kuda yang bagus, dia siapkan barang-barang yang dia siapkan, perharta bendanya dia siapkan, emasnya dia siapkan. Di tubuh kuda ini disiapkan tas yang untuk menampung barang-barangnya. Sampai suatu ketika berjalanlah laki-laki ini menuju kota Madinah. Begitu keluar kota Makkah, laki-laki ini dibegal atau dicegat oleh orang-orang kafir. Mereka bertanya, kau pasti mau ke Madinah? Kau pasti mau ketemu dengan Muhammad? Ya betul, aku tidak bisa hidup kalau nggak bisa lihat wajahnya Nabi Muhammad. Lalu orang kafir dibilang, kami akan cegah engkau supaya engkau nggak bisa bersama dengan Muhammad. Kami nggak suka kalau kau selalu dekat dengan Muhammad. Lalu sahabat Nabi ini bilang, wahai orang-orang kafir, kalau kalian memang ingin hartaku, ambillah yang ada di kuda ini. Emas-emasku ambil semuanya, kudanya pun ini ambil semuanya. Tapi jangan halangi aku ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai orang kafir ini mengambil semua hartanya. Orang kafir bilang, ada yang kurang harta yang kami dapat. Apa? Baju gamis yang kau pakai pun akan kami ambil. Masya Allah. Ambillah, kata laki-laki ini. Makanya hanya ada 2 helai kain di badannya dan di bagian bawahnya. Jalan kaki dia ke kota Madinah, waktu 400 km jalan kaki hanya ingin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai ke kota Madinah, ini sahabat mengetuk pintu Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu dibuka pintu Rasulullah, langsung memberikan julukan, ya Dzulbijadain, wahai laki-laki yang hanya memakai 2 helai kain. Dari mana engkau? Apa yang terjadi padamu? Aku tadi berangkat dari kota Mekah hanya ingin ketemu dengan engkau wahai Rasulullah. Tapi di tengah jalan semua harta yang kubawa diambil oleh orang-orang kafir. Maka Rasulullah pun langsung memberikan senyuman yang indah kepadanya. Sungguh hatimu sangat melia. Hanya karena ingin bareng bersama dengan aku, engkau relakan hartamu diambil oleh orang-orang kafir. Maka aku ridho kepadamu wahai fulan. Sampai ketika ini laki-laki bapak ibu wafat, dia meninggal dunia. Rasulullah mendengar kabarnya meninggal, Rasulullah nangis, Rasulullah sedih. Sampai yang memandikan jenazahnya langsung Rasulullah, yang ngafaninya Rasulullah, yang menyolatin dia Rasulullah, sampai yang menanduk kerandanya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih hebat lagi, Rasulullah bilang, jangan ada yang turun ke liang lahat selain diriku, karena aku ingin meletakkan jenazahnya sendiri ke dalam ini. Lalu setelah diletakkan jenazahnya oleh Rasulullah, Rasulullah berdoa, ya Allah, warda bidzulbijadain, ridhoi ini laki-laki ya Allah, karena aku sangat ridho kepadanya ya Allah. Karena ridhonya kanjeng Nabi Muhammad, maka si fulan ini, Dzulbijadain ini tadi pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ridhonya kanjeng Nabi ini menentukan kita selamat apa enggak dunia akhirat. Dzulbijadain tadi sudah dikatakan sama Nabi Muhammad, aku ridho, maka Allah pun pasti ridho. Kita nggak akan bisa dapat syafaatnya kanjeng Nabi kalau kita nggak cinta sama keturunannya kanjeng Nabi. Maaf, ini hal yang baru di desa kita, ini yang hal baru bagi kita. Saya kenalkan, ini nggak ada saya disuruh Habib, nggak ada disuruh Habib. Saya kenal Habib Bapak Ibu waktu saya mondok di Yogyakarta. Demi Allah, waktu saya di Medan saya nggak kenal yang namanya Habib. Tapi karena saya punya guru yang luar biasa,
istiqomah luar biasa, Allah berikan jalan saya bisa menemui yang namanya Habib. Habib itu artinya kekasih. Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Maka keturunan Nabi pun dipanggil namanya Habib. Kalau perempuan Hababah atau Syarifah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita memuliakan keturunannya Kanjeng Nabi, bersalaman kita sama beliau, cium tangannya beliau. Pak Bu, saya walaupun umur sedikit lebih tua dari beliau, saya nggak cium tangan beliau. Saya mau nanti dikubur saya, malaikat nggak berani nyiksa saya karena tangan saya pernah mencium tangannya keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Demi Allah, saya dari Jogja sampai ke sini bisa diberi Allah kemudahan terus karena selalu saya muliakan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta bismillah kita relakan hanya karena ingin memuliakan ahlul bait, ingin memuliakan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana daerah di situ ada keturunan Kanjeng Nabi, maka daerah itu dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ala inna fil bilad idza fasada al balad fasadatil qulub. Kalau di dalam sebuah daerah di situ ada keturunan, maaf, ala inna fil bilad bid'atun idza salaha salaha badul qulub. Kalau di dalam sebuah daerah di situ ada keturunan yang mulia, kalau dia baik maka baiklah seluruh desa ini. Kalau saja keturunan itu ada yang buruk, maka buruklah seluruh desa ini. Siapa keturunan yang baik itu? Ala wa huwa ahlul bait at-tuhur, yaitu mereka ini keturunan Kanjeng Nabi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya dapat ilmu Bapak Ibu dari guru beliau. Saya pulang ke Jambi, pulang tadi malam nyampainya jam 7 pagi. Jadi beliau ini masih capek, alhamdulillah masih mau hadir bersama kita ya. Ini darah-darahnya Kanjeng Nabi nih, nggak kenal lelah, masya Allah. Sampai beliau gurunya mengatakan ada orang awam gitu ya, bukan Habib dikuburkan di dekat kuburannya Al Habib Husain bin Ahmad Barakbah. Konon ketika kubur itu digali atau tak sengaja terbongkar, jasadnya masih utuh. Karena daerah pemakaman tanahnya dibarengkan dengan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, yang mati aja bisa dapat syafaat. Lah, kita yang hidup bareng sama beliau ini masa ya enggak dapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah. Jadi, waktu yang tersisa ini saya persilahkan anak-anak kita boleh dibawa ke depan, didoakan sama beliau, mau dipegang kepala dan dadanya anak kita supaya diberikan kemuliaan, kemudahan, jadikan anak yang saleh. Oke, nanti bapak-bapak salamannya kita setelah sholat isya. Cium tangan beliau, Pak. Tangan beliau ini tangannya Rasulullah. Ya, beliau nggak minta untuk dicium, saya yang nyuruh. Kenapa? Karena saya sangat paham ilmu bagaimana kita memuliakan keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia masih kecil pun saya pasti cium tangannya. Karena tangan beliau ini di darah-darah dalam tubuh beliau ini mengalir daripada darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo silakan anak-anak